Have either of you guys ever studied quantum physics? The quantum realm is like its own microscopic universe. See, the rules of the quantum realm aren't like they are up here. Everything is unpredictable. I find quantum physics to be a deeply interesting subject, but it's one that gets this reputation of being incredibly difficult. And it's not just MRI machines that we use like quantum physics for. There's been a whole host of other technologies that come about because of our understanding of quantum physics. So one of those is our understanding of silicon allowed us to invent the silicon chip, which is in every single computer in the world. So the entire computing infrastructure of the world exists because of our understanding of quantum physics. Oke, mungkin kita sering mendengar tentang kata kuantum, seperti dalam film Ant-Man atau film Quantum Leap misalnya. Permainan catur seperti quantum chess dan komputer kuantum yang sedang dikembangkan oleh Google, atau bahkan buku yang diberi judul menggunakan kata kuantum agar kelihatan lebih keren. Tapi, tahukah kalian apa itu kuantum dan bagaimana sejarah penemuannya? Jadi, di sini kita akan membahas apa itu kuantum dan bagaimana sejarah penemuan dari kuantum itu sendiri. Quantum physics is the description of the smallest things in our universe. So if you zoom right down, smaller than cells, down to the scale of molecules, atoms, and things atoms are made of, subatomic particles, protons, neutrons, electrons. Quantum physics it's like the fundamental rules of the universe. Secara sederhananya, kuantum itu merupakan partikel subatomik atau partikel yang berada di dalam atom. Yap, di dalam atom. Kita pasti sering mendengar dalam pelajaran kimia di sekolah. Tapi, jika di sekolah kita diajarkan bahwa bentuk atom adalah sebuah lingkaran kecil yang memiliki orbital yang terdiri dari beberapa unsur penyusunnya, maka itu tidak sepenuhnya benar. Itu adalah bentuk penyederhanaan atau ilustrasi dari hasil penelitian para peneliti tentang atom. Dan disinilah awal pembahasan kita tentang kuantum dimulai, karena dunia yang kita bahas berada di dalam susunan atom ini. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi. Sebagai gambaran ukurannya, virus seperti COVID-19 memiliki ukuran 100 nanometer. Dan skala nanometer itu, jika diibaratkan adalah rambut yang dibelah 100.000 kali. Dan ukuran atom, ribuan kali lebih kecil dari ukuran tersebut. Dan inilah atom yang memiliki ukuran 67 pikometer. Jika kalian tahu tentang karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan helium, atau semua unsur yang ada pada tabel periodik, ini semua adalah nama atom. Walaupun arti dari atom adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi, sebenarnya jika kita masuk lebih dalam lagi ke dalam atom, maka di sini kita akan tahu bahwa atom itu sendiri tersusun atas neutron, elektron, dan proton. Dan ada satu hal yang mungkin tidak diajarkan kepada kita di sekolah, yaitu jarak sebenarnya dari inti atom ke elektron yang mengorbitnya. If the nucleus were the size of a football, then the nearest electron will be in orbit half a mile away. Jika diibaratkan inti atom atau nukleus itu berukuran sebuah bola, maka jarak dari elektron terdekat yang mengorbit inti atom adalah setengah mil. Jika dalam satuan meter, maka jarak elektron ke inti atom itu adalah 800 meter, atau setara dengan 8 kali ukuran panjang lapangan sepak bola yang berjejer lurus. The rest of the atom will be completely empty space. Itu artinya, atom yang kita ketahui itu 99,9% adalah kosong. Merasa aneh tentang ini? Jika atom itu kosong, kenapa dunia ini terasa solid dan kita bisa saling menyentuh satu sama lain, baik sesama manusia ataupun benda? Hal ini disebabkan oleh gaya elektromagnet yang dipancarkan oleh elektron. Saat kita menyentuh sesuatu, elektron memancarkan gelombang elektromagnet yang bermuatan sama dan mengakibatkan elektron saling bertolakan, sehingga kita dapat saling menyentuh. Dan seandainya elektron tidak memancarkan gelombang elektromagnet, maka kita bisa saja saling menembus satu sama lain. Terdengar aneh dan tidak masuk akal, bukan? Ya, tapi begitulah cara kerja dunia ini jika kita mengkaji ilmu tentang kuantum. Dan secara sederhananya, kuantum adalah suatu partikel subatomik yang menyusun inti atom atau biasa disebut dengan quark.
Sebagai contohnya, partikel kuantum dari cahaya adalah foton, dan partikel kuantum dari gravitasi adalah graviton. Dan sekarang kita akan membahas sejarah dari ditemukannya kuantum. Teori kuantum pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Jerman bernama Max Carl Ludwig Planck, aka Max Planck. Nama Max Planck juga digunakan sebagai satuan terkecil untuk panjang atau jarak, yaitu Planck length. Jika kalian tidak tahu tentang satuan ini, maka mungkin kalian kurang jeli menonton film Avengers Endgame. Quantum fluctuation messes with the Planck scale, which then triggers the Deutsch proposition. Can we agree on that? Sedikit fakta tentang kata kuantum. Awalnya, kata kuantum tidak digunakan dalam ilmu fisika, melainkan dalam bidang kedokteran. Pada tahun 1900-an, baru digunakan dalam ilmu fisika. Kata kuantum sendiri berasal dari kata kuanta, yang berarti ukuran paling kecil dari setiap entitas. Contohnya adalah foton dan graviton. Proses Max Planck menemukan teori kuantum bermula pada tahun 1900-an dalam pertemuan seluruh ilmuwan terkenal untuk membahas sebuah permasalahan dalam ilmu fisika yang disebut dengan ultraviolet catastrophe, atau disebut juga dengan istilah bencana ultraviolet. Mengapa dinamakan bencana ultraviolet? Nah, untuk mengetahui ini, kita perlu melihat sedikit ke bagian awal dari ilmu fisika. Ini adalah permasalahan awal ditemukannya teori kuantum, yaitu radiasi benda hitam. Di mana hal ini tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Ini adalah sebuah ramalan di mana radiasi benda panas akan terus naik hingga tak terhingga begitu menyentuh ultraviolet. Ini adalah teori yang dikemukakan oleh Rayleigh dan Jeans, dan disebut sebagai hukum Rayleigh-Jeans. Ini adalah sebuah bencana seandainya ramalan ini benar, karena kita akan langsung hangus terbakar jika berdiri di bawah matahari secara langsung. Dan syukurnya teori ini salah. Hasil perhitungan ini menyebabkan rumusan distribusi rapan energi atau spektral yang dihasilkan tidak cocok dengan kejadian yang ada pada kenyataan, khususnya pada frekuensi tinggi atau ultraviolet. Oke, perlu dicatat di sini adalah bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Rayleigh dan Jeans sepenuhnya tidak bertentangan dengan teori yang ada pada saat itu. Sehingga kegagalan Rayleigh-Jeans pada saat itu merupakan kegagalan ilmu fisika yang telah dikembangkan sampai saat itu. Peristiwa itu dalam sejarah fisika dikenal sebagai bencana ultraviolet, dan sekarang kita tahu kenapa masalah ini disebut sebagai bencana ultraviolet. Dan setelah teorinya terbukti valid no debat, Max Planck pun dianugerahi hadiah Nobel Fisika untuk penemuannya pada tahun 1918. Dan hingga saat ini pengaplikasian dari teori kuantum sendiri telah banyak berkembang, seperti diantaranya adalah magnet superkonduktor, pengembangan lampu LED, laser transistor, dan teknologi superkonduktor seperti prosesor komputer atau handphone, MRI, dan mikroskop elektron. Ilmu fisika tentang kajian atom sebenarnya tidak hanya tentang teori kuantum, tapi masih memiliki cabang yang lain, yaitu fisika nuklir dan fisika partikel. Dan sedikit catatan untuk fisika nuklir. Nuklir dalam arti yang sebenarnya bukan berarti bom. Bom nuklir hanya salah satu penemuan yang diciptakan dari hasil kajian fisika nuklir itu sendiri. Fisika nuklir aslinya adalah ilmu yang mempelajari tentang inti atom dan perubahan pada inti atom. Dan kajian tentang fisika nuklir itu menghasilkan bom nuklir. Tapi itu hanya versi militernya. Untuk hasil bidang energi, kajian tentang fisika nuklir menghasilkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan untuk ilmu kedokteran, kita bisa melihat dalam penggunaan MRI. Sedangkan untuk fisika partikel, ini adalah cabang fisika yang mempelajari sifat-sifat partikel penyusun materi dan radiasi. Karena partikel sebenarnya bukan cuma partikel penyusun atom seperti elektron, neutron, dan proton, tapi masih sangat banyak, bahkan sampai ada penelitian yang menemukan partikel Tuhan. Dan dalam ilmu kimia juga terdapat penerapan dari kajian tentang kuantum seperti kimia kuantum dan kimia komputasi. Tapi kita akan membahasnya di bagian lain agar durasi tidak terlalu panjang dan bisa terasa membosankan. Jika kalian di bagian ini merasa bosan dan paham mengenai pembahasan tentang kuantum,
Maka ingatlah kata-kata dari orang yang memenangkan penghargaan Nobel untuk karyanya di quantum electrodynamics, yaitu Richard Feynman. And that's it for this time. Terima kasih untuk kalian yang udah mendengar sampai detik ini. My name is Hafizia. See you next time and stay curious.